Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan juga menjelaskan dari poin-poin video yang telah kami tonton. Perkenalkan, nama saya Ganda Sandra Kanti Naila Abdullah dengan NIM C08240023 akan menjelaskan mengenai karakteristik utama nilai dalam elemen desain. Yang pertama yaitu mengenai elemen value dalam desain. Desain seringkali menjadi objek visual atau gambaran secara umum dalam membentuk nilai suatu produk atau suatu barang atau suatu layanan di mata konsumen. Lebih dari estetika visual, desain juga memiliki nilai fungsi, bahkan dampak yang lebih luas bagi penggunanya. Dalam konteks elemen nilai, desain juga dapat dilihat sebagai komponen yang tak terpisahkan yang mempengaruhi konsumen, merasakan, dan juga apresiasi tawaran dari suatu brand. Berikut ada beberapa faktor utama dalam desain yang berkontribusi terhadap elemen nilai. Faktor yang pertama yaitu nilai kontras yang kuat. Di sini kita bisa menggunakan warna cerah yang kuat atau warna gelap yang kuat untuk memberi kesan dinamis dan juga kesan kuat terhadap suatu desain. Misalnya lemari yang gelap atau peralatan stainless steel didampingi oleh dinding yang memiliki warna cerah. Nah, yang kedua ada juga faktor kontras cahaya. Cahaya sangat mempengaruhi nilai suatu barang atau desain dikarenakan nilai cahaya memberikan kesan lembut. Misalnya lemari yang putih memberikan kesan cerah, lantai yang terang, peralatan logam yang memberikan kontras dari suatu barang tersebut. Contohnya menggunakan nilai kontras di dinding sebagai sorotan atau kursi gelap yang berada di ruangan yang cerah. Yang keempat ada faktor mengenai ukuran. Percaya atau tidak, warna dapat menentukan bentuk dan ukuran suatu barang. Contohnya, menggunakan beberapa furnitur yang berwarna cerah, menggunakan warna dinding atau warna keramik yang cerah dapat membuat kesan luas terhadap suatu ruangan. Sebaliknya, warna-warna gelap dapat menciptakan kesan dekat dan juga kebahagiaan. Yang kelima, ada faktor kedalaman. Contohnya adalah penggunaan furnitur seperti sofa, meja, atau bahkan kursi yang dapat membantu menciptakan feels atau rasa terhadap kedalaman suatu bentuk. Nah, dari bentuk-bentuk sofa juga kita bisa explore dari yang bentuknya kotak atau bahkan bergelombang atau bentuknya yang flat atau yang bervolume. Itu dapat menciptakan suatu kedalaman dan juga feels terhadap suatu ruangan. Selanjutnya, nilai dan cahaya. Dalam desain interior, nilai dan cahaya merupakan dua elemen visual yang saling berkaitan dan berperan penting dalam membentuk suasana serta persepsi ruang. Cahaya sangat mempengaruhi nilai suatu warna atau elemen di dalam ruang dan menciptakan variasi terang gelap yang bisa berubah seiring waktu, terutama saat menggunakan cahaya alami yang terus berganti intensitasnya sepanjang hari. Ada beberapa tips sederhana dalam mengatur nilai dan cahaya. Yang pertama, gunakan pencahayaan alami atau buatan untuk memperkuat efek nilai dalam ruang. Yang kedua, pilih nada terang untuk menciptakan kesan luas, bersih, dan segar seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, pilih nada lebih gelap untuk menciptakan suasana hangat, tenang, atau dramatis seperti gambar berikut. Dan yang terakhir, jangan ragu untuk mengkombinasikan keduanya agar ruang terlihat lebih berkarakter dan menarik secara visual, seperti pada gambar berikut. Selanjutnya, menggabungkan nilai dan keragaman. Menggabungkan elemen nilai dan keragaman dalam desain ruang dapat menciptakan suasana yang harmonis dan menarik. Diversifikasi nilai yaitu perpaduan antara warna-warna cerah dan gelap yang dapat membantu menyeimbangkan tampilan ruangan dan memberikan kedalaman visual. Penyesuaian tingkat kecerahan juga dapat disesuaikan dengan tujuan ruang. Misalnya warna terang membuat ruangan terasa lebih luas, sementara warna gelap memberikan kesan hangat dan intim pada ruang yang lebih kecil. Selain itu, penggunaan nilai yang berbeda secara strategis juga bisa digunakan untuk menonjolkan elemen tertentu, seperti membuat aksen atau titik fokus yang menarik perhatian, misalnya di area dinding utama, sudut baca, atau elemen dekoratif tertentu. Nah, dengan memadukan nilai dan keragaman secara tepat, maka ruang akan terasa lebih hidup dan memiliki karakter yang kuat.
Elemen garis dalam desain interior. Dalam desain interior, garis adalah salah satu elemen dasar yang seringkali tidak terlihat secara langsung, tapi punya peran besar dalam membentuk suasana dan arah pandang dalam sebuah ruangan. Garis bekerja berdampingan dengan elemen desain lainnya, seperti warna, cahaya, dan bentuk untuk menciptakan kesan visual tertentu. Melalui penggunaan garis, desainer bisa mengarahkan mata kita ke titik-titik tertentu dalam ruang, dan menciptakan ritme serta mempengaruhi suasana hati pengguna ruang. Menariknya, setiap jenis garis bisa memunculkan emosi yang berbeda-beda. Yang pertama, garis horizontal. Garis ini memberikan kesan tenang, stabil, dan nyaman. Kita bisa menemukannya pada rak datar, susunan sofa, atau detail horizontal di dinding. Ini adalah contoh ruangan yang disusun secara horizontal. Nah, dapat kita lihat pada susunan rak TV, kabinet TV, lukisan di dinding, dan penataan kasurnya pun disusun secara horizontal, sehingga memberikan kesan ruangan yang luas dan rileks. Selanjutnya, garis vertikal. Jenis garis ini menciptakan kesan yang tinggi, agung, dan formal. Garis vertikal sering ditemukan pada jendela tinggi, lemari ramping, atau elemen dinding yang memanjang ke atas. Garis ini membantu menarik pandangan ke arah vertikal seolah-olah memperluas ruang secara visual seperti yang terlihat pada gambar berikut. Gambar tersebut merupakan gambar tirai yang menjulang tinggi ke atas sehingga membuat ruangan terasa lebih tinggi dan megah. Selanjutnya, garis diagonal. Garis diagonal memberikan kesan gerak, energi, dan dinamisme. Garis seperti ini bisa muncul dalam pola lantai berbentuk segitiga, pencahayaan yang menyudut, atau elemen dekoratif yang dipasang miring. Efeknya sering terasa lebih hidup dan penuh semangat. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar backdrop kasur yang menggunakan unsur garis diagonal, sehingga membentuk bidang-bidang seperti segitiga dan trapesium. Garis ini membuat ruangan terasa lebih hidup dan tidak monoton. Nah, selain itu garis ini juga bisa menjadi center of attention atau fokus visual dalam suatu ruangan. Dan yang terakhir adalah garis melengkung atau curve. Garis melengkung memberikan nuansa lembut, alami, dan mengalir. Garis ini sering digunakan untuk menciptakan kesan yang lebih ramah, feminim, atau artistik, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut, sofa yang dibuat melengkung membuat suasana ruangan terasa lebih hangat dan santai. Selain itu, ruangan terasa tidak kaku karena sofa tersebut dan juga memberikan suasana yang natural dan harmonis. Baik, yang selanjutnya ada cara menggunakan garis yang berbeda di ruang populasi. Nah, yang pertama ada sorotan atau garis lain. Garis dapat digunakan untuk menekankan atau mengurangi faktor-faktor lain di dalam ruangan. Misalnya, garis horizontal dapat digunakan untuk menyoroti atau menenangkan garis vertikal. Lalu yang kedua ada untuk aksen. Garis dapat membuat aksen untuk ruang, misalnya kurva di dinding itu dapat menyoroti sudut tersembunyi di bata atau di dinding dengan diagonal. Lalu selanjutnya yang ketiga ada untuk keseimbangan. Video ini menekankan perlunya menyeimbangkan garis dalam arah horizontal dan vertikal di dalam ruangan. Misalnya, garis horizontal di lantai dan di atas meja dapat diseimbangkan dengan kabinet atau rak vertikal. Lalu selanjutnya yang keempat adalah formasi ruang. Jalan dapat menentukan ruang, misalnya karpet dapat mengidentifikasi beberapa area atau berbatasan di sekitar furnitur untuk membuat bentuk. Nah, jadi kesimpulan dari video ini menekankan pentingnya menggunakan garis yang terampil untuk menciptakan suatu ruang populasi yang indah, harmonis, dan cocok sesuai dengan kepribadian pemilik. Nah, garis ini merupakan elemen desain yang penting untuk berkontribusi menciptakan warna untuk seluruh rumah. 6 prinsip desain interior. Yang pertama ada balancing atau equilibrium. Adalah cara untuk menyesuaikan
unsur-unsur di ruangan untuk merasakan keseimbangan dan harmoni penglihatan. Ada 3 jenis keseimbangan, simetris, asimetris, dan penusuk atau menusuk. Prinsip ini menciptakan struktur untuk ruangan. Yang kedua, ada ritme. Lakukan gerakan di ruangan melalui pengulangan faktor. Ritme membantu membuat tautan antar kamar. Yang ketiga, ada konsentrasi atau menekankan. Menampilkan area penting di ruang angkasa. Buat sorotan untuk sistem ruang desentralisasi yang penting. Selanjutnya yang keempat, ada rasio. Selalu pastikan benda di rumah besar dan rasio-rasio dan ruang. Ini membuat ruangan menjadi kamar yang masuk akal dan sangat estetika. Selanjutnya, yang kelima ada kontras atau kontras. Menggunakan perbedaan bahan, warna, kecerahan untuk membuat ruang yang berbeda. Oposisi membuat ruangan menarik. Yang terakhir ada harmoni. Menggabungkan persatuan dan keberagaman. Bawa rasa tenang dan puas, semua terjalin, seragam, tetapi tidak membosankan. Video ini menekankan pentingnya memahami dan menetapkan prinsip-prinsip desain interior untuk menciptakan ruang tamu yang indah dan nyaman. Video-video yang dibahas menekankan pentingnya elemen dan prinsip desain interior dalam menciptakan ruangan yang indah dan nyaman. Garis, nilai, dan cahaya berperan krusial dalam membentuk emosi dan atmosfer suatu ruangan. Sementara prinsip desain seperti keseimbangan, ritme, konsentrasi, rasio, kontras, dan harmoni membantu mengatur elemen-elemen tersebut secara efektif. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep ini, desainer dapat menciptakan ruangan yang tidak hanya estetis tetapi juga memiliki kepribadian pemilik, menghasilkan lingkungan yang harmonis dan menyenangkan. Sekian videonya dari kami, terima kasih dan sampai jumpa.